Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Din Samsudin lebih senang AHY jadi cawapres Anies Baswedan ketimbang Hovifah. Wow, ada apa begitu ya? Tetapi dari dukungan-dukungan Din Samsudin ya bisa saja itu benar, sangat kuat sekali begitu ya. AHY sangat dari vote yang selama ini beredar itu AHY lebih pantas begitu kan ya dibandingkan dengan Hovifah, katanya begitu ya. Ini banyak spekulasi, kita harus hargai itu begitu kan, karena pengamatan dari Din Samsudin ini menunjukkan bahwa bisa saja AHY itu sangat kuat sekali begitu ya dibandingkan dengan Bu Hovifah. Bisa saja Bu Hovifah hanya memenangkan di Jawa Timur begitu ya, tetapi kan di Jawa itu sangat potensial sekali untuk meraup suara itu begitu kan. Ya, kita harus hargai itu begitu. Tetapi ini menarik begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Din Samsudin lebih senang atau AHY jadi cawapres Anies Baswedan ketimbang Bu Hovifah. Kok begitu? Mari kita baca. Nah, gini dong, jangan mau diatur sama Anies ya. Marwah Demokrat di mana partai tiga besar nurut pasrah sama seorang Anies. Terlalu. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tetapi kan begini, koalisi dari perubahan itu ada Demokrat begitu kan. Ini kan sudah bergabung kepada Anies Baswedan. Namanya oposisi dengan oposisi begitu kan. Ya, pemerintah koalisi dengan koalisi begitu. Bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi lebih potensial sekali, ambillah dari pemerintahan, ambillah dari non partai di situ sebagai mendongkrak elektabilitas itu. Karena Pak AHY kan kalau kuat kan dia kan sudah bergabung kepada Anies Baswedan begitu. Kalau ditambah menjadi wakilnya kan stagnan nantinya begitu, tidak ada perkembangan maju di situ. Itu kan menurut beberapa pengamat begitu ya. Tetapi saya rasa perkembangan ini sangat menarik bahwa AHY itu sangat layak sekali begitu. Ngapain juga Hovifah, dia kan PKB. Ini banyak sekali. Di sekitar Anies itu banyak haters Pak SBY. Coba cek statement mereka dulu ya. Ada satu yang mulai simpatik pada SBY dan keluarga. Tapi sepertinya belum semua. Demokrat lakukan pendekatan ke mereka ya. Ayo Nasdem, Demokrat, PKS bersinergi ya demi rakyat Indonesia begitu. Ya, setuju dengan pendapat Profesor Din Samsudin ya. Setuju Pak, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Idealnya untuk capres dan cawapres 2024 antara sipil dengan ex militer harus di mix ya. Lihat saja sipil dan sipil ya begitulah. Betul begitu. Maka saya lihat narasi yang dibangun sekarang itu AHY yang disodorkan ya tidak menjadi masalah karena itu bagian dari koalisi begitu. Kalau ingin bangun bersama-sama terus ingin menang ya, karena ini AHY punya kekuatan luar biasa begitu kan. Kalau sudah bergabung kepada Anies Baswedan kan sangat luar biasa begitu kan. Apalagi ditambahkan non parpol yang kemudian tidak ada lagi misalnya dari dari koalisi itu begitu. Akhirnya kalau non partai kita ambil lagi di situ maka akan menambah kekuatan di situ. Bisa saja seperti itu. Seperti tokoh-tokoh NU misalnya bisa saja itu menambah di situ begitu kan ya. Biar surat suara itu pecah di situ begitu. Hovifah lebih pengalaman ini ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita melihat dari situasi perkembangannya ya seperti itu begitu. Karena politik kita dinamis begitu ya. Bahkan mending jadi RT dulu, jadi lurah dulu. Ini banyak komen-komen netizen begitu ya. Emang ya Didin yang bandar, cuma sumbang bacot doang mau sok-sokan. Ini ngatur, wah luar biasa ya kritikan-kritikan netizen begitu sini. Woi, kapan dia bakal cawapresnya? Dari mana duitnya? Ini banyak sekali begitu. Nah, inilah kritikan-kritikan netizen banyak pro dan kontra begitu. Bagi kami adalah sah-sah aja siapapun presidennya begitu. Kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi kalau ingin menang secara drastis karena musuhnya itu adalah Pak Prabowo, bisa saja hitung-hitungan kedua begitu kan. Di putaran kedua, bukan di putaran pertama. Kalau di putaran pertama jelas Anies Baswedan insya Allah akan menang begitu kan. Kalau Pak Prabowo kalah misalnya, dia akan gabung kepada Pak Ganjar sebagian, ada gabung kepada Anies Baswedan. Tetapi kalau Pak Ganjar kalah, ini menjadi catatan penting pendukung-pendukung Pak Ganjar kepada Pak Prabowo. Ini yang ditakuti di situ begitu di putaran kedua begitu kan ya. Jadi ini kalau putaran pertama saya rasa baik AHY begitu kan. Tetapi kalau di putaran kedua, wah ini yang diperhitungkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Din Samsudin lebih senang AHY jadi cawapres Anies Baswedan ketimbang Hovifah. Ya, ini sangat menarik begitu ya.
TV1news.com, ex-Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin menegaskan bahwa Khofifah Indra Parawansa tidak cocok jadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Tetapi Din Samsudin lebih sepakat apabila yang mendampingi Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya AHY kan sangat kuat di satu sisi, Bu Khofifah juga sangat kuat begitu, Ketua Muslimat ya. Ini kan menunjukkan sama-sama kuatnya begitu ya. Menurut Ketua Muhammadiyah, Anies Baswedan sudah merepresentasikan figur Muslim ya, sehingga cocok ya dipadukan dengan sosok nasionalis. Betul begitu ya. Saya sampaikan karena Anies Baswedan lebih bersisiapkan sebagai figur Muslim. Kalau bisa wakilnya dari pihak yang subkultur, ini kebersamaan kita. Jelas dia di kediamannya, betul begitu. Itu kekuatan itu apa namanya bagusnya Demokrat kan, AHY kan seperti itu begitu ya. Bahkan disebutkan AHY masuk dalam kategori itu ya dari Partai Demokrat. Kalau Khofifah dari tokoh Muslim P3 ya, terus kemudian jadi sepenuhnya ya kepada partai pengusung dan kepada calon presiden yang menentukan sambungnya. Bahkan meski begitu, Din Samsudin menyarankan agar tokoh-tokoh yang terpilih terus menjunjung tinggi pluralisme karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi di sini disebutkan sebelumnya ya, Din Samsudin angkat bicara soal Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saihu yang secara tidak langsung menyebut Din Samsudin cocok menjadi calon wakil presiden. Din menganggap hal tersebut cukup santai. Secara realistis dia mengatakan bahwa dirinya tak lagi tepat menjadi cawapres karena faktor usia. Jadi saya merasa sudah tua walaupun dikenal punya semangat muda. Oleh karena itu saya kira ya untuk mencalonkan seperti itu saya merasa sudah lewat masanya, kata dia ya. Dan bahkan dia pun menegaskan bahwa sudah sepantasnya ya bangsa ini dipimpin oleh figur dan tokoh bangsa yang masih berusia muda. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW mengedepankan wahyu, ya mendapatkan wahyu Rasul memimpin umat Islam pada 40 ya. Saat bangsa dan negara dipimpin oleh figur-figur muda, Rasulullah menjadi Nabi umur 40 tahun. Karena saya sudah usia Rasul wafat, tandasnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi melihat dari perkembangan politik ini sah saja siapa menjadi wakilnya begitu ya. Artinya apa? Artinya AHY sudah cocok luar biasa begitu. Tapi di sekeliling kita bahwa di putaran kedua itu yang diperhitungkan begitu ya. Tidak hanya di putaran pertama begitu kan. Hitungan pertama mungkin Anies bisa lolos di situ begitu, tapi di hitungan kedua ini yang menjadi prioritas utama begitu kan. Karena hitung-hitungan strategi politik kita harus tahu begitu kan ya, karena memang harus orang-orang yang cerdas untuk menganalisis politik ini begitu kan ya. Harus melibatkan orang-orang akademisi dan sebagainya begitu. Lah lantas ya PKS mengatakan ya bisa saja Din Samsudin menjadi wakil presiden begitu. Tetapi selama ini yang saya katakan sejak dulu, wakil presiden itu justru tidak masuk dalam survei, justru tidak masuk dalam membangun baliho dan sebagainya. Contoh misalnya Kiai Ma'ruf Amin, ya tidak pernah masuk survei, tidak pernah dibicarakan, tiba-tiba menjadi wakil begitu kan. Karena wakil itu adalah sosok yang seharusnya kita membantu elektabilitasnya begitu. Seperti Pak Prabowo tidak pernah membicarakan tentang Pak Sandi di situ begitu, tiba-tiba Pak Sandi begitu. Banyak karena wakil-wakil selama ini begitu kan tidak begitu dipublikasi karena ini adu strategi juga begitu kan ya. Kalau dipublikasi semua saya rasa strateginya akan masuk di situ begitu. Semisal AHY kan sudah digadang kadang menjadi wakil presiden ya, pasti orang akan punya strategi lain di situ begitu. Lah bagaimana untuk memecah strategi itu akhirnya menjadi kejutan siapa mereka begitu. Ini sangat menarik sekali kalau kita amati begitu ya. Tetapi wallahu alam, karena muncul spekulasi begitu kan, politik kita dinamis begitu. Bisa saja sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.